kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Au! Sudah hadir Gandhi Fernando di studio. Yeay. Apa kabar? Baik, baik. Kekenyangan gue tadi habis makan. Oh iya. Jadi ngantuk gue. Jadi ngantuk ya. Penonton nggak makan aja udah ngantuk ya. Jadi Gandhi Fernando baru saja memproduksi dan juga menjadi aktor, membintangi film Penunggu Rumah Buto Ijo. Yes. Hey. Sama nulis skenario, sama nulis novelnya juga. Wah. Agak maruk ya. Banyak bisanya. Iya. Itu emang passion Gandhi di balik layar atau seperti apa? Awalnya gimana tertarik untuk menjadi seorang produser? Dulu mungkin dari pengen jadi bintang film, tapi casting nggak pernah keterima. Masa? Dulu banget main sinetron doang. Terus aku kan kuliah film di Amerika, kuliah acting. Terus pulang ke Jakarta, papa bilang jauh-jauh sekolah di Amerika, pulang ke Indonesia kok cuman main di sinetron silat-silat gitulah, naik-naik naga gitu. Terus akhirnya yang habis Gandhi casting nggak pernah keterima gitu. Terus papa bilang ya udah bikin aja sendiri, ribet amat gitu. Terus bikin sendiri. Iya bikin aja sendiri, dananya gimana? Dananya kita cari investor, dibantuin sama papa waktu itu. Terus akhirnya semenjak itu jadi mendapatkan petuah dari papa tuh kayak you create your own garden. Don't wait people to bring you flowers, create your own garden. Jangan nunggu orang bawa bola, kita bikin lapangan bola sendiri aja, kita ngajak orang main bola di lapangan kita. Konsepnya jadi seperti itu, makanya ya udah nggak ada yang mau casting gue, ya gue casting diri gue sendiri aja. Iya, castingnya sama kaca. Jadi gue nulis peran buat gue main gitu. Terus awalnya dikatain banyak orang, ya elah nggak laku lo main sendiri, nulis sendiri, produserin. Tapi lama-lama kesini kayak ya suka-suka gue, duit gue nggak merugikan orang dan gue menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Dan gue sering banget memberikan kesempatan kepada sinias-sinias baru, aktor-aktor baru, penulis baru, sutradara baru yang sama belum mendapatkan kesempatan buat gue. Makanya semenjak itu banyak film-film gue tuh terlahir banyak sekali orang-orang yang sekarang ini menjadi orang hebat di industri film. Tapi startnya di gue. Ada kepuasan tersendiri ya, menghasilkan aktor-aktor berbakat di Indonesia. Yes, karena mereka biasa kalau main film pertama apa kedua tuh masih sangat lapar, hungry to be the best gitu loh. Kayak memberikan kepercayaan ke sutradara baru, itu mereka kayak do or die kan, kayak kalau gue jelek ya kelar karir gue. Justru kalau misalkan ngasih kerja sama sutradara atau siapapun itu yang memang udah sering banget filmnya, ya acuh tak acuh gitu, kayak ya udah gitu loh. Jadi lo percaya sama kesempatan kedua? Sangat percaya. Percaya dengan memberikan kesempatan kepada orang yang belum mendapatkan spotlightnya. Nah sekarang terkait dengan film Penunggu Rumah Buto Ijo. Ini kan film horor. Film keberapa yang Gandhi produserin? Ini film ke-11 yang aku produserin dan dari dulu bermimpi sekali untuk bikin film based dari dongeng. Gue tuh suka banget sama Tim Burton, film kayak Alice in Wonderland gitu, gothic horror gitu. Terus suka banget genre films dan juga dulu ada novel pas gue masih kecil namanya Goosebumps. Novel horor anak. Terus suka banget dulu pulang sekolah tuh selalu baca di toko buku. And then dari dulu punya ide, aduh pengen banget bikin dongeng dijadikan film tapi di twist yang berbeda. Jangan dibikin dengan versi yang udah orang biasa lihat gitu. Pengennya dengan elemen dan roh ceritanya tapi kita ubah plotnya, bukan ubah plotnya, ubah genrenya. Nah makanya mendapatkan ide untuk kenapa nggak kita fokus dengan Buto Ijonya sebagai center stage, tapi roh ceritanya masih rohnya Timun Mas. Masih dongeng tentang si Srini janda satu anak ini yang tidak menepati janji dan didatangi oleh si Buto Ijo ini menagih janji. Tapi versinya lebih horor. Sering sekali denger dongeng soal Buto Ijo waktu kecil kan. Ayo makan yang banyak kalau nggak diculik sama Buto Ijo, ya kan? Yang datang kolor ijo. Zaman saya dulu itu. Nah film ini juga menyentuh fenomena konten uji nyali. Kenapa jadi harus menggabungkan
Jadi ceritanya itu si Srini itu digangguin sama si janda satu anak ini digangguin sama si Jin Buto Ijo ini. Dia menghubungi si konten kreator uji nyali ini plus sama seorang dukun untuk menangkap si sosok Buto Ijo ini dan mengusirnya dari rumahnya. Nah jadi aku memadukan sesuatu yang memang udah klasik dongeng dan folktale dengan sesuatu yang modern zaman now nih. Iya. Kan banyak banget nih kan konten kreator gitu di mana mereka penelusuran, uji nyali. Nah aku ngegabungin dua konsep itu. Hasilnya? Jadi, hasilnya ya aku puas dan klasik cinematography tapi masih semi found footage. Kalau misalkan tahu film Paranormal Activity, jadi kayak banyak adegan-adegan tuh yang dari CCTV. Betul. Dipadu-padakan sama klasik sinematografi. Oke. Gitu. Jadi meskipun ceritanya itu dongeng rakyat zaman dulu, tapi gimana caranya aku mau modernisasi menjadi buat zaman sekarang. Menarik karena penonton bisa seperti seakan-akan terbawa ke situasi itu. Betul. Ya. Dan by the way, film ini tuh horor yang sangat amat cocok untuk keluarga. Karena nggak ada darah, nggak ada adegan pembunuhan, nggak ada adegan keji. Semuanya tuh dirancang untuk anak-anak bisa nonton. Kayak dulu zaman suka nonton Halloween Town atau film-film dari channel-channel anak tapi agak sedikit serem-serem gitu. Terus darah aku substitusi dengan lendir. Gitu. Jadi kayak ada aroma-aroma Goosebumps-nya ya. Iya, memang sangat terinspirasi dengan itu. Oke. Gitu. Penasaran kan? Nah, kita lihat dulu trailernya berikut ini. Penunggu Rumah Buto Ijo kapan akan rilis? 15 Januari 2026 dan ini juga salah satu kenapa aku pengen bikin Buto Ijo karena aku ngerasa hantu-hantu di Indonesia tuh banyak banget. Tapi yang diangkat biasanya kalau nggak pocong, kuntilanak, persantetan, thread viral, pesugihan. Nah ini sesuatu yang udah jelas banget, beda banget karena warnanya aja udah hijau. Kalau biasa film horor kan pasti identik dengan merah atau biru tua yang agak gelap. Nah ini benar-benar memang tone warnanya aja udah beda banget. Betul. Dan aku menggunakan pemain-pemain seperti Selene Evangelista atau Valerie Thomas dan banyak banget pemain baru juga di film ini. Mengarahkan emosi pemain tuh gimana tantangannya dalam film horor? Kalau aku kan di sini aktor ya bukan sutradaranya. Jadi itu tugas si sutradara. Tapi memang film ini kebanyakan scene-nya aku sama hantu. Aku di rumah sendiri bersama si Buto Ijonya. Jadi banyak interaksi sama beberapa pemain, cuman nggak sebanyak itu. Jadi sebenarnya bagaimana cara aku bermain bersama hantu itu aja sih. Oke. Gitu dan jujur aku tuh nggak ada kesulitan sih di film ini karena kan aku konten kreator juga. Jadi bermain sebagai konten kreator tuh ya sebenarnya agak-agak kayak jadi diri sendiri juga sih. Cuma versinya dihantuin. Jadi nggak ada tantangan yang berarti buat Gandhi? Nggak ada sih. Aku memang benar-benar pengen bikin film yang sangat simple, ceritanya itu nggak neko-neko. Tentang seorang ibu dan anak yang dihantui sama jin ini didatangi sama si karakter aku dan juga si karakter dukun untuk membersihkan semuanya dan ternyata di ending ada plot twist yang mostly sekarang belum bertemu dengan siapapun yang bisa menebak plot twistnya. Jadi udah ada screening nih dari tanggal 2, dari tanggal 8, 10, 11 sama gala premier. Itu semua yang udah nonton itu benar-benar shock sama ending filmnya. Plot twist tadi ya. Bener. 3 hari jelang rilis gitu ya. Gimana perasaannya? Deg-degan sih karena kan sekarang film Indonesia banyak banget. Setiap minggu bisa ada 4-5 film yang baru, belum ditambah film baratnya. Jadi layar pasti kan semua bertabrakan ya gitu. Dan layarku juga nggak terlalu banyak buat film ini. Tapi hopefully dengan layar-layar yang ada penonton bisa maksimal, okupansi rate-nya bisa gede. Dan filmnya jadi bisa bertahan lama di bioskop. Amin ya. Kamu juga pernah menimba ilmu film di Amerika, perbedaan film horor di Amerika dan Indonesia tuh apa yang paling budgetnya? Budgetnya. Ya. Kalau di Amerika ratusan miliar, kalau di sini ya di bawah 10 M biasanya. Jadi budget sangat menentukan ya? Sangat, tapi aku kan tinggal di Thailand juga, jadi bolak-balik Jakarta Bangkok. Dan setiap kali aku pergi ke Thailand, aku pergi kemana, ke luar negeri, itu bertemu dengan orang-orang yang sangat mencintai film Indonesia. Aku pernah waktu itu pergi ke UK dan bersama konten-konten kreator dari berbagai negara untuk sebuah event. Dan ketemu sama, oh Indonesian horror, so good, so scary gitu. Bahkan buyer film dari dunia tuh maunya beli film Indonesia. Kalau horor.
Jadi kalau misalkan di India tuh apa sih mesinnya? Bollywood, musikal. Kalau di Jepang itu anime. Kalau misalkan di China itu film-film martial arts-nya. Kalau Korea, drama Korea. Kalau di Indonesia, horor sebenarnya. Itu sebenarnya tuh devisa yang besar buat negara ini. Karena film horor Indonesia tuh berhasil menembus banyak jejaringan bioskop di seluruh dunia, khususnya di Asia. Apalagi yang perlu dikembangkan dari film horor Indonesia? Didukung sama pemerintah sih, menurut aku tuh suatu yang bisa menjadi penghasilan yang sangat besar. Karena ya di Thailand aja, film-film tersukses Indonesia yang main di bioskop Thailand itu adalah film-film horor Indonesia. Di Malaysia juga, film-film nomor satunya mereka tuh semua horor. Indonesia pula, bahkan melebihi film-film Malaysianya juga. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan industri ini dikembangkan, didorong, ini bisa menciptakan banyak sekali lapangan pekerjaan dan juga jendela pariwisata buat Indonesia sebenarnya. Amin ya. Wah, ternyata memang film horor kita sangat digemari. Di luar negeri. Di luar negeri. Cuma kan kalau di Indonesia kadang-kadang suka denial gitu loh. Kenapa sih Indonesia horor mulu? Kayak nggak ada ide lain aja. Hey, horor Indonesia tuh dibeli di luar negeri. Filmku yang sebelumnya tuh sampai tayang di 15 negara. Wow. Aku pernah film Lampirku tuh sampai di 18 negara. Bahkan film-film yang lebih besar dari filmku ada yang sampai 30-40 negara tayangnya. Wow. Gitu. Ya. Cuman kan nggak ketahuan, nggak masuk di berita di sini. Gitu. Tapi di sana kalau kita di sini bilangnya oh film horor Thailand kan bagus-bagus. Enggak. Kalau lo tinggal di Thailand, lo lihat tiap minggu di bioskop film barunya Thailand bagusan Indonesia. Secara mass productionnya. Thailand kalau tayang di sini ada 1-2, weh bagus banget ya, mereka hebat ya bikin film. Tapi satu setiap berapa bulan. Kalau kita setiap minggu ada dan lebih dari satu. Gitu. Cuma itu nggak disadari sama banyak orang karena kan kita ada di bubble kita sendiri di negara kita. Kita nggak melihat news, berita-berita yang ada di negara luar. Nah itu yang membuka pikiranku bahwa wow ternyata dari film horor aja tuh bisa membuat Indonesia jadi dikenal. Karena kan itu kan entertainment, itu sebuah hiburan. Dan hiburan dicari di mana-mana di dunia. Apakah film ini Penunggu Rumah Buto Ijo akan dibuat sequelnya? Pengennya begitu, semoga laku. Amin. Semoga laku. Ya intinya sih kalau misalkan penontonnya ada, kita pasti akan bikin lanjutannya. Karena memang film-film aku biasanya endingnya selalu gantung. Selalu ada cliffhanger-nya, selalu kayak udah menang tiba-tiba masih hidup lagi gitu loh. Itu semua film. Jadi nggak seru kalau misalkan film habis begitu aja. Betul. Aku pengen kayak keluar dari bioskop, kalau ada cliffhanger orang masih ngomongin. Keluar dari bioskop tuh nggak kayak bagus, yuk next makan yuk gitu. Enggak, aku pengennya sebel deh tadi tuh si hantunya begini lagi, jadi masih bikin orang gemes gitu. Nah itu tuh kalau misalkan itu terjadi, kadang-kadang orang bete kayak kalau aku baca-baca kolom komentar di media sosial ya, jelek endingnya ngegantung. Loh justru gue berhasil bikin lo membicarakan film gue. Gitu. Jadi ada aftertaste-nya. Ada aftertaste-nya. Karena lu gemes. Kenapa ceritanya nggak habis di situ? Kenapa? Ya karena gue mau bikin yang keduanya. Oh itu strateginya ya. Jadi selalu dibikin ada cliffhanger-nya tuh di ujung, jadi orang penasaran. Kalau kita nonton episode series kan juga begitu kan. Biasa episode 1, episode 2 tuh yang cliffhanger-nya yang paling aduh gila gitu. Kalau nonton Game of Thrones tuh kayak episode pertamanya aja ending cliffhanger-nya udah begitu gitu. Bikin nge-hook sampai the whole season gitu. Breaking Bad. Breaking Bad, yes. Ya kayak gitu. Nah, apa yang ingin disampaikan kepada penonton yang nanti tentunya akan menyaksikan film Penunggu Rumah Buto Ijo? Ya semoga terhibur sama film ini karena aku memang bikin film tuh yang simple-simple aja. Nggak terlalu bikin ribet mikir karena memang aku pengen bikin film tuh untuk masyarakat yang lebih luas. Bukan orang yang mungkin bukan penonton-penonton di tier 1 kalau dibilang di industri. Bukan di penonton-penonton di mall-mall besar gitu. Lebih kayak di daerah-daerah yang aduh capek 9 to 5 kerja pengen nonton, pengen ditakutin, pengen film yang simple-simple aja ceritanya. Yang hantunya agak sedikit beda dan ceritanya dengan plot twist yang bikin orang kaget. And then pulang selesai nonton, wah gue terhibur nih gitu. Nah semoga itu terjadi setelah nonton film Penunggu Rumah Buto Ijo. Dan juga banyak juga pesan-pesan moral di film ini. Khususnya tentang menepati janji. Nah itu dia, karena cowok yang dipegang tuh janjinya, omongannya itu. Iya. Untuk karir kamu, apa harapan kamu untuk karir kamu ke depan?
kamu kan dikenal sebagai aktor, Iya. produser, penulis bahkan. Nah, ke depan ini seperti apa yang kamu harapkan? Ini film untuk sementara ini film terakhir aku pensiun dulu jadi aktor, aku mau istirahat dulu, aku mau fokus di balik layar menjadi produser, penulis sama sutradara. Aku sudah menyutradarai film horor juga, beauty horor, judulnya Ratu Petaka. Itu pemainnya cewek semua 60 orang. Beauty pageant semua tuh, putri-putri Indonesia, ratu-ratu Indonesia gitu. Terus ada satu film musikal anak, judulnya Ius Genius, itu aku produsernya. Itu diadaptasi dari lagu-lagu populernya Papa T-Bob. Oke. Dan sekarang aku sedang memproduseri sebuah series untuk salah satu stasiun, salah satu platform streaming di Thailand. Jadi film series Thailand, berbahasa Thailand. Produksinya di Thailand gitu. Luar biasa, pokoknya semakin sukses terus Gandhi ya untuk karir kamu di dunia film, apalagi terus mempromosikan film Indonesia ke luar negeri, itu kan sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Terima kasih Gandhi sudah bergabung bersama kami di Midnight Live pada malam ini. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Gandhi Fernando. Jangan lupa saksikan film Penunggu Rumah Buto Ijo pada 15 Januari 2026. Yeay. Dan kita harus jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Download Metro TV Extend sekarang.